Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, semoga sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah sahur buat kalian yang menjalankannya ya. Oke, ketemu lagi di channel gua. Di kesempatan kali ini gua pengen bercerita pengalaman kita ya, terutama pas explore di jembatan pembuangan jasad itu kan. Karena emang konten gua kan lebih ke kita bercerita, tapi ya kita datang ke lokasinya langsung gitu. Jadi kita lebih tahu dan lebih ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan kebetulan ada subscriber kita yang meminta, "Bang," katanya, "tolong liatin di jembatan penyeberangan yang mau ke arah tempat dia." Karena beberapa hari yang lalu ada pembuangan korban pembunuhan lah, jasadnya dibuang di situ. 2 jasad loh. Yang satu di jembatan pertama, yang satu lagi di jembatan yang sebelahnya gitu. Jadi dua lokasi yang berbeda. Akhirnya gue sama tim, gimana nih, udah sehat nih kan, udah seger kan setelah kemarin kita ekspor di danau itu kan. Alhamdulillah, oke siap bang, ya udah kita jalan. Oke, singkat cerita di perjalanan masih biasa aja sih ya, cuman pas begitu kita ngelewatin hutan bambu sama sawitnya itu udah mulai terasa tuh hawa-hawa energi yang disebut energi makhluk astralnya itu udah mulai terasa. Alhamdulillah di jalan gak ada gangguan, lancar sampai kita nyampe lokasi tuh. Nah begitu sampai lokasi, di tempat tersebut udah ada beberapa warga yang mungkin ingin, ataupun lebih tepatnya penasaran lah ya, menunggu tim. Akhirnya gue begitu sampai, gue sapa semua, ada pihak keamanan juga. Terus gue coba explore, gue coba mediasi dengan beberapa sosok astral yang ada terutama di jembatan tersebut ya, karena gue pengen semua informasinya valid. Jadi kita ngurut dari atas baru ke bawah gitu kan. Akhirnya gue tanya sosok-sosok yang ada di situ, sosok yang sering mengganggu warga, yang sering menampakkan wujudnya ketika ada warga yang melewati jembatan tersebut. Dapatlah satu sosok tuh gue pas di bawah jembatan banget, di posisi jembatan, pas di bawahnya banget, pas banget tempat dimana jasad ditemukan. Nah, gue biasa tanya, "Assalamualaikum," kamu jawab diem, karena posisi makhluk ini kan nggak ngeliat ke gua, dia cuman nunduk aja gini kan. Dan maaf banget, posisi kepalanya hancur. Gua udah merinding gitu. Nah akhirnya gua tanya sosok, "Kamu dari mana? Kenapa ada di sini dan kenapa kamu mengganggu warga?" Dan ternyata bukan sosok itu yang sering menampakkan wujudnya di saat ada warga yang lewat. Akhirnya beres lah, gue sudah mendapatkan beberapa informasi. Akhirnya gue coba naik lagi ke jembatan, terus gue coba agak maju ke depan. Kan di situ ada kayak ini jembatan di sini tuh kayak ada hutan gitu kan. Akhirnya gue coba, ada banyak pohon, gue coba ke situ, gue coba permisi, gue coba tanya-tanya makhluk yang ada di sekitaran situ kan. Setelah gue coba berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sekitar, lebih tepatnya ke hutan lah ya, hutan tersebut, ada satu sosok yang menurut gue agak menarik kan. Dia tuh kayak sosoknya lebih ke perempuan gitu kan, cuman si mukanya itu nggak mau ngelihat ke gue. Nah akhirnya gue coba paksa, gue tanya lah gitu. Akhirnya pas nengok gue astagfirullahaladzim, gue kaget, mukanya rata, nggak ada gitu kan. Udahlah kata gue tanya kan, "Kamu tahu nggak gitu informasi sekitaran jasad yang dibuang beberapa hari yang lalu di lokasi?" Cuman kan akhirnya gua paham, oh kayaknya dia juga salah satu korban. Tapi gua belum bertanya lebih lanjut nih ke warga sekitar. Gua cuman, oh iya gua paham gitu. Akhirnya gua beres tuh di lokasi tersebut. Akhirnya gua kumpul lagi, gua samperin kerumunan warga yang di situ. Terus gua tanya, udah berapa kali ada kejadian pembuangan jasad di tempat ini? Mereka taunya cuma kemarin doang.
Oke, akhirnya gue tahu. Gue nggak ngomong lebih lanjut karena bagi gue informasi kayak gini belum terlalu valid ya, jadi belum terlalu masuk di akal gue gitu. Mungkin ada yang lebih detail lagi yang tahu tentang kejadian di jembatan tersebut. Akhirnya gue sama tim memutuskan lah untuk turun ke dasar sungai. Oke, setelah gue turun tuh ada dua pilihan, ini jembatan, dan ketika kita mau turun ke bawah itu ada dua lokasi. Di sini ada kayak hutan gitu kan. Nah, di sini agak mending, paling semak-semak kayak gitu. Nah, di tempat satunya ketika kita mau turun itu di sini harus ngelewatin beberapa hutan sawit lah, sawit, terus ada bambu juga, hutan bambu kan yang wah lumayan agak ngeri juga. Kayaknya gue mutusin sama tim, yaudahlah kita lewat di tempatnya, di lokasi yang sebelahnya gitu kan. Jangan cerita, turunlah kita. Nah, pas begitu gue turun, ya gue sadar nggak sadar nih ya, maksudnya yang ikut gue tuh sadar nggak sadar, gue begitu turun tuh nggak berani gue nginjekin kaki gue di samping pinggiran sungainya itu. Gue nggak berani karena di situ ada sosok yang panjang banget. Tapi ya bagi yang nggak ngeliat sih mungkin nggak apa-apa ya. Akhirnya gue coba jinjit tuh, takut injek kan, jinjit tuh. Setelah beberapa saat, okelah gue coba mediasi di sini. Akhirnya gue coba komunikasi dengan makhluk tersebut, dengan ya terutama yang menghuni di dasar sungai tersebut. Gua tanya, gua ngobrol, dan ternyata ada satu sosok yang tahu betul detailnya kejadian tersebut. Dan sosok itu pun ngasih tahu ke gua bukan cuma sekali. Gua kaget dong di situ. Jelas gua kaget karena warga sekitar pun taunya kejadian seperti itu kemarin. Berarti kalau pernah terjadi pembuangan jasad sebelum kejadian itu, pertanyaannya lu tahu kan, kemana jasad tersebut? Kata gue kan, gue udah mulai kaget, udah mulai merinding juga kan gue. Jangan-jangan jasad itu masih ada di situ, cuman udah kayak udah hancur lah. Tahu kan kalau misalkan ada jasad manusia yang di air itu nggak perlu waktu lama untuk melebur man. Akhirnya gue coba tenang dulu kan di situ. Ya udah, nanti kalau ada informasi yang lebih detail lagi gue mau ceritain ke terutama pihak keamanan ya. Akhirnya gue udahlah selesai tuh. Dan tiba-tiba pas gue selesai mediasi, ada sosok yang lewat. Bener-bener sosok kayak, lebih tepatnya kayak apa ya, terbang aja gitu. Kayak gue karena antara sadar nggak sadar kan. Nah akhirnya gue mutusin oke, nanti gue kejar itu sosok. Nah tiba-tiba pas begitu gue mau berdiri, di belakang gue kan ada kayak pohon gede nih. Di situ gue udah ngerasa kayaknya ada yang ngeliatin gue nih kan. Udahlah gue ke situ dulu. Nah gue tertarik soalnya sama ini sosok. Akhirnya gue samperin tuh, sebelum kita nyebrang lebih dalam, gue samperin tuh sosok yang ada di belakang gue banget gitu kan. Gue tanya, ini siapa. Cuman sosok ini lebih ke nakal. Kalau gue bilang nakal sih. Kalau ukuran manusia mungkin nakal. Dan setelah terjadi beberapa kali tabrakan energi ya, akhirnya di situ jujur gue kalah. Karena mungkin gue juga udah lelah kan gitu kan. Karena di situ gue udah mulai goyang-goyang. Di saat gue coba nahan energinya, gue udah gak kuat. Bro, jatuh lah gue di situ. Gue udah mulai pusing. Tapi dengan beberapa bantuan tim sama warga kan, akhirnya alhamdulillah gue gak kenapa-napa gitu. Akhirnya gue coba bangkit karena demi kalian juga kan, dan demi warga sekitar, biar warga sekitar itu ngerasa aman gitu, dan ngerasa tahu bahwa informasinya tuh yang sebenarnya seperti itu gitu kan. Akhirnya gue lebih semangat lagi lah. Oke lah, kita lanjut lebih ke dalam sungai gitu kan. Akhirnya jalan lah gue. Belum beberapa lama gitu kan, gue udah ngerasa baik kan. Tiba-tiba ada yang kesurupan lagi. Gue kaget kan, gitu. Lu tahu kan ini sungai,
ini semua ini. Kita kumpul di sini nih. Begitu gua mau berdiri, mau ke arah lebih dalam lagi, udah ada yang loncat. Dia loncatin semua, harus lari. Kata gua, wah ini sosok yang beda nih. Gua udah yakin ini sosok yang beda. Akhirnya yaudah, gua sama kameramen pas ngobrol-ngobrol, berani nggak? Berani, oke jalan. Lari lah kita, kejar gitu. Kejar. Berhentilah di satu tempat. Pas banget di dekat pusatnya lah, dalam artian pusat dari energi yang astral di situ kan. Beliau duduk, gue juga ya udahlah, Bismillah gitu kan, gue duduk, gue yakin. Nah akhirnya gue tanya lah di situ, mbak siapa, mbak dari mana gitu kan. Dan ternyata sosok ini tahu banget kejadian sebelum penemuan jasad kemarin. Gue udah mulai shock dong pak. Ya gue coba dengerin kan. Akhirnya gue tanya, sosok yang kemarin dibuang jam berapa dan berapa orang yang ngebuang. Beliau menuturkan, singkat cerita gini lah, kalau misalkan gue ceritain semua kan agak panjang durasinya kan. Akhirnya gue ceritain singkat aja lah. Kata beliau, ada 3 orang yang ngebuang jasad itu. Logikanya, di 2 jasad ini menurut pihak keamanan pelakunya itu sekitar 4 orang. Berarti kalau 3 orang yang ngebuang atau ngelempar lah jasad yang satu, berarti yang satu ngintai dong, kayak nunggu gitu, takutnya ada yang lewat atau apa. Akhirnya masuk di akal dong, karena pihak kepolisian juga memberitahu sekitar kurang lebih 4 orang. Nah akhirnya gue cobalah tanya yang kata sosok di atas tadi, nggak cuman satu. Akhirnya gue ngomong, mbah bener nggak pembuangan jasad di sini tuh sebelum kejadian ini ada yang dibuang lagi? Dia diam. Beberapa sekian detik lah. Iya gitu. Kaget tuh gue, wah berarti benar dong. Terus gue tanya lagi, jasadnya sempat ditemuin apa enggak? Sempat ada yang sadar apa enggak? Enggak. Wah gue langsung merinding. Berarti sosok yang tadi di atas itu gue lihat, maaf, kepalanya hancur. Berarti korban yang sebelum jasad yang ditemukan. Gue di situ gak banyak omong, akhirnya gue udah dapet informasi yang oke lah, dibilang cukup sempurna lah, cukup valid. Akhirnya gue pamitan dengan sosok tersebut, dan tiba-tiba pas gue mau pamit, kaki gue dipegang dong. Kaget sampai gue sampai teriak, udah dong, kata gue jangan main-main, gue mau pamit. Sampai gue ngomong kayak gitu. Cuman akhirnya kameramen gue itu udah lari. Udahlah kita lari kan, alhamdulillah udah dapet informasi yang diinginkan oleh warga sekitar, yang dibilang mungkin bagi pihak keamanan juga jadi informasi yang lumayan ngebantu ya. Akhirnya selesai lah tuh gue explore di dasar sungai, gue coba naik ke atas lagi. Dan setelah gue kumpul sama warga kan, akhirnya gue ngasih tahu apa yang diinginkan sosok tersebut. Jadi gue kasih tahu nanti besok coba bikin sajen lah ya, mungkin lebih tepatnya ke menghargai lah ya. Nanti coba dialirkan dan si sajen tersebut ditambah beberapa bunga, harus jalurnya itu harus melewati di bawah jembatan tersebut. Insya Allah nanti sosok-sosok yang ada di situ, terutama yang korban pembunuhan kemarin, nggak mengganggu warga sekitar lah, lebih tepatnya seperti itu. Dan untuk korban satunya, gue cuman nanya ke pihak keamanan, gue ngasih tahu, Pak, kata gue, di sini ada korban satu lagi dan jasadnya belum ditemukan. Coba nanti bapak cek, bla bla bla, gue ceritain, dan dia bilang oke, nanti seperti itu guys. Nah pokoknya nanti videonya lu tonton di video cuplikan pas kita ekspor di sana, dan alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang ngeri lah kayak kemarin gitu kan, masih bisa terkontrol dengan baik. Oke, di kisah kali ini semoga
bisa menghibur kalian, semoga bisa menjadi pelajaran juga buat kita bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, haruslah menghargai sosok, menghargai makhluk yang ada di sekitar tempat tersebut. Maka kita juga akan dihargai oleh mereka. Selamat berpuasa buat kalian yang berpuasa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan buat kalian nih yang punya cerita-cerita horor ataupun tahu lokasinya, kalian bisa email ke gua ya. Nanti gua coba cek dengan para tim gitu kan, kalau memang ceritanya oke ataupun lokasinya bisa kita datengin, siapa tahu kan cerita kalian yang akan lebih menghibur ataupun lebih menyeramkan untuk para pendengar. Terima kasih buat semua yang udah ngedukung channel gua. Terima kasih, terima kasih pokoknya. Terus dukung channel kita untuk lebih baik lagi dan untuk tetap bisa menjadi kalian. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di cerita horor selanjutnya. Bye.